Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Debu meresap ke udara saat bayangan raksasa merangkak keluar dari bawah tanah. Itu membawa tekanan yang keras dan mengancam yang berasal dari zaman kuno, dan perlahan-lahan muncul di alun-alun yang luas. Anjing naga setan prasejarah? Ekspresi Lindong berkedut setelah mendengar kata-kata tikus kecil. Dia secara alami pernah mendengar tentang binatang iblis kuno ini. Itu adalah binatang iblis ganas dari zaman kuno. Meskipun ia memiliki garis keturunan naga yang lemah, keganasan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya anjing naga iblis prasejarah ini, tetapi dari kehadirannya, sungguh luar biasa. Di bawah banyak tatapan terkejut, debu di udara akhirnya mulai jatuh ke tanah saat Titanic itu dengan jelas terpampang di mata semua orang. Ukuran binatang raksasa itu berkisar beberapa ratus kaki. Binatang besar itu berwarna putih keabu-abuan dan memiliki beberapa garis yang tidak jelas dan tidak biasa. Ia memiliki tubuh seperti anjing pemburu, tetapi kepalanya seperti naga buas. Keempat kaki binatang itu berdiri di luar aula batu besar. Itu tampak seperti binatang penjaga yang melindungi aula di belakang. Suasana yang ganas dan brutal seperti badai berulang kali menyebar sebelum menyerang semua orang. Mata Lindong menatap tajam pada anjing naga setan prasejarah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua matanya tampak kosong dari kehidupan apapun. Sebaliknya, lubang-lubang itu kaku dan tampak seperti lubang kosong yang dalam. Bahkan ada gelombang demi gelombang aura mematikan yang samar-samar menyebar darinya. Anjing naga iblis prasejarah ini sudah lama mati. Pantas saja aku merasa fluktuasinya agak aneh. Suara tikus kecil juga mengandung sedikit kejutan. Mati? Lindong terkejut sesaat. Meskipun bagian dalam tubuhnya tidak lagi mengandung kekuatan hidup, ia masih memiliki keinginan yang tetap. Kemungkinan besar anjing naga iblis prasejarah ini adalah binatang iblis penjaga dari sekte tingkat 8 ini dan tugasnya adalah untuk melindungi sekte tersebut. Bahkan dalam kematian, keinginannya untuk melindungi sisa-sisa di sini. Anjing naga iblis jenis ini mungkin sangat ganas dan brutal, tetapi setelah dijinakkan, ia akan sangat setia. Cukup banyak sekte di zaman kuno yang menggunakan anjing naga iblis prasejarah untuk menjaga sekte mereka. Marten kecil menjelaskan. Namun, untungnya ia sudah mati. Saat ini, kekuatan anjing naga iblis ini bahkan belum setengah dari kekuatan puncaknya. Dengan barisan kami saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jika makhluk ini benar-benar masih hidup, akan lebih baik bagi Anda untuk pergi sesegera mungkin. Lindong sedikit mengangguk. Anjing naga iblis ini mungkin mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan, tetapi belum mencapai titik yang cukup untuk menakuti mereka. Kemungkinan seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam tubuh anjing naga iblis telah sangat terkuras. Meski masih memiliki kemauan yang tersisa, namun kondisinya tidak lagi berada pada puncaknya. Ini sebenarnya adalah anjing naga iblis prasejarah? Beberapa seruan juga terdengar di alun-alun ini sementara pemikiran ini terlintas di dalam hati mereka. Jelas, tikus kecil dan Lindong bukan satu-satunya yang mengetahui asal-muasal benda ini. Dua ahli tahap Yuan Nirvana, yang merupakan pemimpin sebuah kelompok, mengalihkan pandangannya ke arah anjing naga iblis dan tertawa dingin. Jelas, dia juga menemukan beberapa petunjuk. Semuanya, ayo serang bersama, habisi anjing naga iblis ini dan buka sisa-sisa sekte tingkat 8. Dua ahli tahap Yuan Nirvana lainnya berteriak dengan lembut. Meskipun anjing naga iblis ini sudah mati, unta yang kurus dan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Para ahli di sekitarnya jelas menjadi bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata kedua orang ini. Sisa-sisa sekte tingkat 8 jelas memiliki daya tarik yang besar. Lindong, anjing naga iblis ini sangat berguna bagimu. Tombak tulang buaya langit milikmu memiliki sisa jiwa dari buaya langit kuno. Namun, ia membutuhkan garis keturunan kuno untuk membangunkannya. Meskipun tombak sisik surgawi kuno milikmu memiliki darah naga yang lemah, namun masih terlalu lemah. Bahkan jika kamu menggunakannya, buaya langit kuno yang akhirnya kamu panggil kemungkinan besar hanya mampu bertarung dengan satu ahli tahap Yuan Nirvana.
Itu tidak cukup untuk situasi saat ini yang kamu sedang menghadapi. Namun, jika kamu bisa mendapatkan darah anjing naga iblis ini dan menggunakannya dengan darah naga di tombak sisik surgawi kuno, pecahan jiwa buaya surgawi yang kamu panggil akan menjadi lebih kuat. Lindong mengangguk sedikit ragu ketika mendengar kata-kata tikus kecil. Setelah dia masuk ke dalam harta karun kuno ini, dia juga merasakan tekanan. Lagi pula, dia sudah bertemu dengan 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sisa-sisa sekte tingkat 8 ini saja. Berapa banyak ahli tersembunyi yang akan muncul ketika dia mencapai 4 aula misterius? Jika seseorang ingin memperebutkan harta apapun dengan orang-orang ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki kartu truf sebanyak mungkin. Kamu harus mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Anjing naga iblis ini mungkin sudah mati, tetapi kemungkinan besar orang lain juga akan menyadari betapa berharganya darahnya. Perkelahian mungkin tidak dapat dihindari pada saat itu. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun ada 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sekitar, orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Terlebih lagi, dengan kemampuan Lindong, kemungkinan besar mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Sementara Lindong menaruh pikirannya pada darah anjing naga iblis, tangisan tiba-tiba terdengar dari sekitar aula. Setelah itu, 32 ahli tahap Yuan Nirvana bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Pilar Yuan Power yang ganas dan kuat ditembakkan. Mereka memiliki beban seperti gunung saat menyerang anjing naga iblis dengan kejam. Setelah ketiga orang ini memimpin penyerangan, para ahli di sekitar juga mulai dengan sigap melakukannya. Segera, banyak riak kuat meletus. Yang terlemah di antara mereka yang tiba di tempat ini juga merupakan ahli tahap Nirvana. Kekuatan serangan gabungan mereka saat ini juga menyebabkan alis Lindong berkedut tanpa sadar. Mengom. Anjing naga iblis tiba-tiba meraung ke arah langit saat ia menatap serangan yang menyerbunya dari segala arah. Energi kuat berwarna putih keabu-abuan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi ini langsung bertabrakan dengan banyak serangan. Bum bum bum. Suara ledakan rendah dan dalam terdengar berulang kali di alun-alun yang luas ini. Banyak riak juga tersapu. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa anjing naga iblis mungkin ganas dan brutal, tetapi karena ia telah kehilangan kekuatan hidupnya, ia tidak akan mampu bertahan lama. Pertarungan yang tampaknya intens ini kemungkinan besar hanya bersifat sementara. Selain itu, ketiga ahli tahap Yuan Nirvana itu cukup licik. Mereka hanya menyerang bagian terlemah dari anjing naga iblis saat menyerang. Namun, ketiganya jelas bukan orang dari kelompok yang sama. Mereka semua merasa waspada saat menyerang. Mereka takut membiarkan pihak lain mengambil keuntungan. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi hal itu menyebabkan durasi pertempuran menjadi jauh lebih lama. Meski situasi ini memungkinkan anjing naga iblis bertahan lebih lama, tubuhnya yang sudah mendekati batasnya, akhirnya mencapainya dalam menghadapi ledakan kekuatan Yuan yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang keriput meledak, menampakkan kesegaran putih keabu-abuan itu. Bahkan masih ada darah segar di dalamnya. Saat anjing naga iblis jatuh ke tanah, mata ketiga ahli tahap Yuan Nirvana menjadi cerah. Mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan dan meraih tulang anjing naga iblis yang berwarna putih pekat. Mereka semua tahu bahwa darah esensi dari binatang iblis itu tersembunyi di dalam sumsum tulang. Mereka bertiga bergegas keluar dan tiba-tiba mereka menyerang satu sama lain saat mereka masih di udara. Jelas, mereka bermaksud menghalangi pihak lain. Lindong, lakukanlah. Suara tikus kecil juga tiba-tiba terdengar di hati Lindong saat ini. Saat kata-kata Little Marten terdengar, tubuh Lindong tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah melampaui 32 ahli tahap Yuan Nirvana yang saling bertarung. Orang yang tiba-tiba muncul jelas mengejutkan ketiga orang itu. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sebagian besar orang yang hadir mengetahui bahwa darah kuno anjing naga iblis sangat langka dan merupakan benda yang bagus untuk melemahkan tubuh seseorang. Namun, tidak satu pun dari mereka melakukan apapun. Ini karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut apapun di depan dua ahli tahap Yuan Nirvana itu. Namun, orang yang tiba-tiba muncul ini akhirnya membuat mereka tiba-tiba memahaminya. Sebenarnya masih ada satu orang yang tidak takut pada mereka. Orang itu adalah Lindong.
Ekspresi ketiganya agak jelek. Mereka mendengus dingin tetapi tidak melontarkan kata-kata keji. Setelah mendengar cukup banyak rumor tentang Lindong, mereka jelas-jelas memperlakukan Lindong sebagai orang yang berada di level yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, jalan yang benar saat ini adalah mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka bertiga meninggalkan pertarungan mereka satu sama lain saat ini. Satu demi satu, mereka juga mengikuti Lindong ketika dia mendarat di mayat anjing naga iblis. Setelah itu, mereka tidak menyia-nyiakan nafas mereka dan tangan mereka mematahkan tulang putih keabu-abuan. Kekuatan isap keluar dari telapak tangan mereka dalam upaya menyedot darah kuno. Dari cara mereka melihatnya, meskipun Lindong memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, dia hanyalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong seharusnya lebih lemah dari mereka dalam hal keterampilan seperti itu. Bocah nakal, kamu masih terlalu lembut untuk merebut makanan dari depan kami. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, ekspresi sombong di mata mereka masih mengungkapkan informasi tersebut. Lindong hanya tersenyum ketika melihat ini. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan di depan mata mereka bertiga. Tangannya perlahan menekan tulang putih yang padat. Segera, telapak tangannya berputar dan kekuatan hisap tiba-tiba tersapu. Seluruh mayat anjing naga iblis gemetar saat ini. Setelah itu, dua ahli tahap Yuan Nirvana tercengang melihat benang garis hitam melintas melewati tulang putih pekat. Akhirnya, mereka dengan liar berkumpul menuju tangan Lindong. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benang-benang garis hitam itu menggumpal menjadi kumpulan darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam gugusan darah. Mereka bertiga memandangi darah kuno berukuran setengah kepala di tangan Lindong. Setelah itu, mereka melihat darah berwarna hitam seukuran ibu jari mereka. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi mirip dengan hati babi. Gugusan darah berwarna hitam tergantung di atas telapak tangan Lindong. Raungan naga dan gonggongan anjing yang samar-samar dipenuhi dengan kekerasan keluar dari dalamnya. Selain itu, juga membawa sensasi kuno di dalamnya. Ini adalah darah esensi kuno dari anjing naga setan prasejarah. Jelas, Lindong pada dasarnya menyedot semua darah esensi yang tertanam dalam anjing naga iblis ini. Kegembiraan melintas di mata Lindong ketika dia merasakan kekuatan besar dari darah esensi anjing naga iblis prasejarah. Bersama dengan darah esensi anjing naga iblis ini, buaya surgawi kuno yang dia panggil kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Lindong, bukankah kamu terlalu sombong? Pada saat ini, dua ahli tahap Yuan Nirvana, dengan ekspresi jelek di wajah mereka, akhirnya tidak tahan lagi dan menjerit dingin. Mereka bertiga memandangi kumpulan besar darah esensi kuno di tangan Lindong sebelum melirik sedikit pun di tangan mereka. Kemungkinan besar hati mereka merasa sangat tidak bisa dibenarkan saat ini. Pada saat ini, orang-orang dari sekitar juga mengalihkan pandangan mereka karena perubahan tak terduga yang terjadi. Para ahli dari 3 kerajaan besar menatap Lindong, sementara Yuan Power melonjak ke seluruh tubuh mereka. Api kecil, yang juga merasakan tindakan orang-orang ini, tergerak. Dia muncul di depan mayat anjing naga iblis prasejarah, sebelum dia membanting tongkat berat di tangannya ke tanah. Aura ganas menyapu dan menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 kerajaan besar berperingkat tinggi berubah. Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapapun. Hal seperti ini bergantung pada kemampuan seseorang. Mengapa? Apakah kalian bertiga berniat merebutnya dengan paksa? Lindong membalik tangannya dan menyimpan darah esensi anjing naga iblis ke dalam tas Qiankun miliknya. Tatapannya memandang ke arah 3 ahli tahap Yuan Nirvana sambil berbicara sambil tersenyum tipis. Lindong, aku tahu kalau kau cukup kuat. Namun, anjing naga iblis ini telah dibunuh oleh kita semua. Namun, sekarang kau sudah mengambil lebih dari separuh hadiahnya. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? 2 ahli tahap Yuan Nirvana yang kurus dan tinggi berbicara dengan ekspresi agak suram. Itu benar, keluarkan darah esensi anjing naga iblis itu dan bagi menjadi 4 bagian. Kita berempat akan mengambil 1 bagian. Bagaimana menurutmu? Dia melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang berdiskusi, nadanya tampak seperti perintah. Meskipun fakta bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun sudah cukup untuk membuat para ahli ini memperlakukannya dengan serius,
itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Lindong. Mereka akan menarik sedikit keangkuhan mereka ketika berhadapan dengan Lindong, tapi mereka tidak bisa menahan Lindong membalikkan keadaan dan bertindak seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Lindong melirik kedua orang ini. Berdasarkan percakapan yang dia peroleh dari kerumunan, Lindong sudah mengetahui asal-usul ketiga kelompok orang tersebut. Orang pertama bernama Song Duan dan kerajaan Song Agung tempat dia berasal, juga merupakan kerajaan tingkat tinggi. Terlebih lagi, kerajaan ini jelas lebih kuat jika dibandingkan dengan kerajaan tebing iblis. Pria berpakaian kuning di belakangnya bernama Mosa, dari kerajaan pasir. Baik kekuatan mereka sendiri maupun kekuatan kekaisaran pasir berada pada level yang setara dengan kekaisaran Song Agung. Pria berpakaian hitam, yang merupakan satu-satunya yang tidak berbicara menentang Lindong disebut Peng Fei. Dia juga bukan individu biasa. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang ini. Setelah itu, dia tertawa pelan, darah esensi anjing naga iblis ini sangat berguna bagiku. Oleh karena itu, aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa yang disarankan oleh saudara Mosa. Lupakan fakta bahwa nada suara mereka menyebabkan dia merasa jijik, tidak ada alasan mengapa Lindong harus menyerahkan barang yang mendarat di pangkuannya. Bahkan jika pihak lain memiliki 32 ahli Yuan Nirvana Stage, Lindong masih tidak takut. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa 3 orang di depan akan benar-benar bertarung dengannya karena darah esensi anjing naga iblis ini. Lagi pula, Lindong saat ini tidak lagi sama dengan orang yang baru saja memasuki harta karun kuno. Mata Mosa tiba-tiba menjadi lebih muram ketika dia mendengar Lindong berbicara dengan cara yang tidak sopan. Sepertinya dia tidak tahan lagi dan hendak menyerang. Namun, jantungnya tanpa sadar menghentikannya setelah dia melihat sikap Lindong yang benar-benar tak kenal takut. Matanya berkedip, tetapi dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Bibir Song Duan dan Peng Fei di sampingnya melengkung ketika mereka melihat situasi ini. Namun, mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, ketiganya tidak dianggap sekutu dan hubungan mereka tidak dianggap riang. Tentu saja, tidak masuk akal membicarakan tentang bergabung untuk menghadapi Lindong. Darah esensi naga iblis mungkin jarang tetapi tidak banyak gunanya selain melemahkan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada gunanya menyinggung Lindong karenanya. Meskipun mereka merasakan ketidaksenangan di hati mereka atas tindakan Lindong, ketidaksenangan itu hanya bisa ditekan oleh mereka di hadapan kekuatan Lindong yang kuat. Yang paling penting adalah mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini. Banyak ahli di sekitar aula tanpa sadar saling melirik saat mereka melihat suasana di sekitar mayat anjing naga iblis yang tiba-tiba menjadi santai. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau ketiga orang ini, yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah barat laut ini, akan memilih untuk bertahan menghadapi tindakan sombong Lindong. Sepertinya rumor mengenai Lindong selama ini memang benar adanya. Ayo pergi. Song Duan dan 2 orang lainnya tetap di tempat ini sejenak sebelum akhirnya mengatupkan gigi. Mata mereka menatap tajam ke arah Lindong sesaat sebelum tubuh mereka bersinar. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju aula batu besar itu. Semua orang akhirnya sadar setelah melihat tindakan mereka. Panas membara muncul di mata mereka saat mereka melihat aula batu ini. Setelah itu, mereka juga buru-buru menagih. Lindong berdiri di atas mayat anjing naga iblis. Dia melihat pemandangan ini dan tersenyum tipis. Inilah keuntungan yang dibeli dengan kekuatan. Jika kekuatannya saat ini masih pada tingkat yang sama ketika dia memasuki harta karun kuno, kemungkinan besar Song Duan dan 2 orang lainnya bahkan tidak akan memberinya hak untuk berbicara, apalagi dipaksa untuk mengambil langkah mundur dalam menghadapi kompetisi untuk darah esensi anjing naga iblis ini. Meskipun salah satu alasannya adalah karena mereka tidak berpikir bahwa darah esensi anjing naga iblis tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengeluarkan upaya sebesar itu, orang juga bisa menafsirkannya karena mereka takut pada Lindong. Ayo pergi, kita akan masuk dan melihat warisan mengesankan seperti apa yang dimiliki oleh sekte tingkat 8 ini. Lindong cukup puas setelah memperoleh darah esensi dari anjing naga iblis. Dia segera melambaikan tangannya ke arah tikus kecil. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat berlari ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia telah masuk ke bagian dalam aula besar yang telah dibobol oleh semua orang. Bagian dalam aula itu sangat luas.
Semua koridor saling bersilangan, membuatnya tampak seperti labirin. Perasaan kuno yang terakumulasi selama bertahun-tahun melonjak dari segala arah. Pada saat ini, aula batu yang awalnya sepi dipenuhi dengan keaktifan karena cukup banyak orang menerobos masuk ke dalamnya. Lindong dan api kecil juga mengikuti koridor menuju ke dalamnya. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun pil nirwana di sepanjang jalan, apalagi harta karun lainnya. Seluruh aula besar itu kosong, seolah-olah segalanya telah dirampok sepenuhnya. Mungkinkah tempat ini sudah digerebek sebelum kita datang? Lindong sekali lagi melewati ruangan batu. Ketika dia melihat pemandangan kosong itu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Tidak akan sebersih itu meskipun telah digerebek. Tikus kecil melintas dan muncul. Ia juga terkejut dengan kekosongan peninggalan purbakala ini. Setelah itu, ia menyuarakan pemikirannya, mungkinkah sekte tingkat 8 tidak meninggalkan apapun? Ayo pergi ke aula utama dan melihatnya. Lindong juga tidak bisa memberikan jawaban apapun. Situasi ini jelas merupakan sesuatu yang baru pertama kali dia temui. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, mengikuti koridor dan menuju ke aula utama. Karena kenyataan bahwa tidak ada yang diinginkan sepanjang jalan, Lindong hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sebelum dia tiba di aula utama sekte tingkat 8 bersama dengan api kecil. Setelah itu, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di tempat ini pada saat dia tiba. Song Duan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, ekspresi mereka saat ini sangat jelek dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Mata Lindong menyapu sekeliling. Dia melihat ekspresi tidak pasti dan kurangnya pemahaman di wajah semua orang dan segera memahami situasinya. Sepertinya mereka belum mendapatkan hadiah apapun setelah memasuki sisa-sisa sekte tingkat 8. Sial, kenapa tempat ini sepi sekali? Lupakan harta karun, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Mungkinkah seseorang telah tiba sebelum kita? Itukah sebabnya tidak ada penghalang energi yang menjaga sisa-sisa ini? Bahkan jika seseorang telah tiba sebelum kita, tempat ini tidak akan begitu bersih. Terlebih lagi, tempat ini tidak terlihat seperti pernah dibobol oleh seseorang di masa lalu. Percakapan pribadi terdengar di aula utama. Keraguan dan kehilangan memenuhi mata orang-orang ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari aroma kuno yang disebabkan oleh penyegelan yang berkepanjangan, sepertinya sudah cukup lama sejak tempat ini dibuka. Namun, mengapa semua harta karun itu hilang? Setelah berpikir sejenak, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke aula utama. Aula utama juga kosong dan sepertinya bukan tempat yang unik. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu adalah balok batu yang berdiri di dalam aula besar. Sebuah balok batu? Lindong tertegun sejenak. Dia segera meningkatkan kecepatan langkahnya dan tiba di depan balok batu. Balok batu ini tidak tinggi dan tidak besar. Ia diam-diam berdiri di tempat, tetapi ia memiliki perasaan yang tak tergoyahkan. Ada banyak jejak di balok batu itu. Mata Lindong menoleh dan melihat 3 hal unik. Itu adalah bekas telapak tangan, bekas kepalan tangan, dan lubang jari berwarna hitam gelap. Mata Lindong menatap tajam pada jejak di balok batu itu. Samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan darinya. Ada cukup banyak orang di aula utama. Oleh karena itu, tindakan Lindong segera menarik perhatian. Song Duan dan 2 orang lainnya adalah orang pertama yang bergegas. Mata mereka juga terfokus pada 3 jejak di balok batu dengan segera. Kilatan melintas di mata mereka. Apa ini? Mosa adalah orang pertama yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Matanya bersinar dan dialah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas telapak tangan di balok batu. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Namun, secara mengejutkan dia tidak mengatakan apapun. Tangan Mosa akhirnya menyentuh jejak telapak tangan di balok batu di depan banyak tatapan. Detik berikutnya, semua orang melihat wajah Mosa langsung berubah menjadi merah darah. Boom, keras terdengar dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, benda itu menghantam dinding aula dengan keras. Seteguk darah segar dimuntahkan. Ada ekspresi kaget yang memenuhi matanya saat dia mengangkat kepalanya. Cukup banyak orang di aula utama yang menghirup udara.
Orang-orang yang awalnya mendekati balok batu mengeluarkan suara diam saat mereka mundur agak jauh. Aura tinju yang kuat dan ganas. Sorot mata Lin Dong perlahan berubah serius. Mereka menatap tajam ke jejak kuno di balok batu. Ketika Mosa melakukan kontak dengannya sebelumnya, Lin Dong bisa dengan jelas merasakan aura tinju yang liar dan keras yang menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa yang dipancarkan dari dalam jejak telapak tangan itu. Hanya pada saat inilah Lin Dong akhirnya mengerti mengapa sisa-sisa ini begitu kosong. Warisan sebenarnya ada di tempat ini. Di dalam aula, banyak tatapan takjub saat ini terpaku pada balok batu kuno. Lebih tepatnya, tatapan itu telah mengunci 3 jejak di balok batu. Aura tinju yang kuat. Kejutan hebat muncul di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka juga merasakan aura tinju menakutkan yang muncul dari balok batu ketika Musa dikirim terbang. Tatapan Lin Dong berkedip. Dia sudah memahami bahwa warisan sekte tingkat 8 harus ditempatkan di balok batu ini. Namun, aura tinju yang ganas dan kuat itu cukup menakutkan. Pada saat ini, Musa yang dikirim terbang sekali lagi berlari mendekat. Wajahnya sedikit pucat ketika dia menatap tajam ke arah balok batu itu, tampak seolah-olah dia berada di ambang pukulan untuk meledakkannya hingga berkeping-keping. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Balok batu ini bukanlah benda biasa, jika dia terus bertindak sembarangan, kemungkinan besar dia akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia sekarang memahami dengan jelas situasinya. Balok batu ini kemungkinan adalah benda paling berharga di dalam reruntuhan sekte tingkat 8. Kesadaran ini membuatnya merasakan gelombang kegembiraan, tidak peduli apa yang terjadi, sepertinya dia tidak lagi harus kembali dengan tangan kosong. Banyak tatapan di dalam aula besar yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat mereka melihat ke arah balok batu. Namun, tidak ada lagi orang yang bertindak sembarangan. Pertama, mereka belajar dari kesalahan Musa. Kedua, dengan banyaknya orang yang menonton, mendapatkan warisan tempat ini mungkin bukan hal yang baik. Di bawah daya tarik warisan sekte sejati, keberanian di hati orang-orang di sini kemungkinan besar akan meningkat berkali-kali lipat. Bahkan seseorang seperti Song Duan dan yang lainnya tidak akan mampu menghalangi yang lain dengan kekerasan. Keheningan di aula berlangsung selama beberapa saat sebelum Song Duan akhirnya membuka mulut dan berbicara. Tatapannya menyapu seluruh area, berhenti pada Lin Dong sejenak dan berkata, "Kami datang ke sini untuk mendapatkan warisan sekte tingkat 8. Dari apa yang bisa kulihat, warisan itu seharusnya ada di dalam balok batu kuno ini. Kami bukan orang-orang yang tidak masuk akal. Karena kami semua telah datang ke sini, masing-masing dari kita secara alami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan ini. Jadi, marilah masing-masing dari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Adapun siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan, haruskah kita membiarkannya bergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang?" Kata-kata Song Duan memang enak didengar. Namun, beberapa orang yang lebih tajam berhasil menyimpulkan beberapa petunjuk dari kata-katanya. Mengingat bagaimana Musa dikirim terbang sebelumnya, balok batu ini jelas memiliki aura tinju yang sangat ganas. Aura tinju itu adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang telah melangkah ke tahap 2 Yuan Nirvana akan kesulitan menghadapinya, apalagi yang lainnya. Kata-kata Song Duan mungkin tampak adil di permukaan, tetapi jelas bahwa dia dan individu kuat lainnya akan mendapat keuntungan. Meskipun demikian, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah rajanya. Mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Song Duan akan memberi mereka keadilan mutlak. Sudah sangat beruntung mereka diberi kesempatan untuk mencoba peruntungan di warisan. Musa dan Peng Fei jelas sangat menyetujui saran ini dan segera mengangguk setuju. Lin Dong hanya melirik mereka, wajahnya seperti permukaan sumur tua. Namun, dia tidak mengajukan keberatan apapun. Song Duan tersenyum kecil ketika dia mengamati bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan. Tanpa diduga, dia mundur selangkah dan berkata, "Siapapun yang tertarik silakan lanjutkan." Dari kelihatannya, terlihat dia tidak berniat menjadi orang pertama yang mencobanya. Sepertinya dia khawatir dia akan memerankan kembali adegan menyedihkan Musa. Namun, jika Song Duan khawatir, yang lain tentu saja akan lebih khawatir. Oleh karena itu, aula utama menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat.
Semua orang saling memandang tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, jelas bahwa situasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Ekspresi serakah tanpa sadar berkedip di mata beberapa orang saat mereka melihat balok batu yang tampak kuno. Setelah beberapa waktu, seorang ahli tahap Yuan Nirvana tidak tahan lagi dan akhirnya melangkah maju. Di bawah pengawasan orang banyak, dia tiba di depan balok batu. Setelah melihat upaya Musa sebelumnya, ahli tahap Yuan Nirvana ini jelas sangat berhati-hati. Seluruh Yuan Power di dalam tubuhnya melonjak keluar dan melilit seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah balok batu. Aula utama benar-benar sunyi. Tatapan semua orang terpaku pada tangan terulur ahli panggung Yuan Nirvana. Di bawah perhatian mereka, dia menjadi agak gugup, keringat muncul di dahinya. Di bawah tatapan orang banyak, tangannya akhirnya menyentuh balok batu. Namun, dia tidak menyentuh jejak tinju kali ini. Sebaliknya, dia meraih lubang jari yang gelap gulita. Tidak ada perubahan mengejutkan yang terjadi ketika dia melakukan kontak, tapi segera setelah itu, murid Lin Dong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menendang ahli panggung Yuan Nirvana dan mengiringnya terbang. Orang yang ditendang ke samping oleh Lin Dong terkejut. Saat Lin Dong hendak menjerit marah, dia melihat kilatan cahaya keluar dari lubang. Dengan suara swos, ia meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari tak berdasar di tempat dia berdiri sebelumnya. Sisa-sisa arwah yang sangat tajam masih tertinggal di sekitar lubang hitam kecil itu. Terbukti, jika orang itu diserang, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Pakar tahap Yuan Nirvana segera menelan ludahnya. Matanya beralih ke arah Lin Dong sebagai ucapan terima kasih, namun Lin Dong mengabaikannya. Mata Lin Dong menatap serius pada balok batu itu. Benda ini memang tidak sederhana sama sekali. Di sampingnya, Trio Song Duan juga melihat lubang gelap kecil di tanah dengan ekspresi muram. Jelas sekali bahwa mereka juga merasa ini akan sangat merepotkan. Dengan adegan orang itu nyaris lolos dari kematian, semua orang yang ingin mencobanya lebih awal akhirnya menghancurkan keinginan mereka. Jika bukan karena Lin Dong bereaksi cukup cepat dan mengulurkan tangan dengan niat baik, maka orang itu akan mati di tempat. Mereka tidak yakin apakah Lin Dong akan menunjukkan kebaikan dan bantuan di lain waktu. Oleh karena itu, aula utama sekali lagi menjadi sunyi. Bahkan Trio Song Duan pun tak berani bertindak sembarangan. Lin Dong sedikit mengernyit sambil menatap balok batu itu. Sesaat kemudian, dia perlahan maju selangkah. Sebagai eksistensi yang menjadi fokus perhatian semua orang, tindakan Lin Dong ini segera menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Bahkan Trio Song Duan menjadi terkonsentrasi penuh. Langkah kaki Lin Dong terhenti di depan balok batu. Sambil berpikir, gelombang Yuan Power dengan cepat mulai mengalir di salurannya. Saya ingin melihat betapa menakutkannya aura tinju di dalam balok batu ini. Mata Lin Dong berkedip saat dia bergumam pelan. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas tinju itu. Di bawah banyak tatapan yang tidak berkedip, tangan Lin Dong melakukan kontak dengan jejak tinju. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang kuat dan ganas tiba-tiba menyapu dari dalam balok batu seperti naga yang berjongkok. Aura tinju itu sama megahnya dengan kilat, mengandung perasaan kuno dan kuat. Seolah-olah itu adalah pukulan paling kuat yang dilepaskan secara alami dan sangat liar. Aura tinju melonjak ke lengan Lin Dong, menyebabkan lengan bajunya pecah. Mata Lin Dong serius. Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuhnya dan menabrak gelombang aura kepalan tangan, berusaha memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, saat kedua kekuatan itu bersentuhan, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lin Dong langsung hancur. Seolah-olah aura kepalan tangan itu adalah eksistensi yang berada di atas kekuatan Yuannya, menyebabkan dia tidak punya cara untuk memblokirnya. Ekspresi Lin Dong berubah ketika dia melihat tanda-tanda kekuatan Yuannya runtuh. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya, namun, bahkan dengan bantuan energi mentalnya, dia masih tidak mampu menahan serangan pukulan aura tinju agung. Lin Dong, gunakan kekuatan fusi dari formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan mengamuk. Kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Teriakan tikus kecil tiba-tiba terdengar sementara aura tinju dengan mudah menembus banyak lapisan pertahanan Lin Dong. Lin Dong berkonsentrasi, tanpa membuang waktu,
Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power dengan cepat memasuki formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan meledak dan bertabrakan dengan aura tinju. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan kejam saat tubuh Lindong bergetar hebat. Namun, kekuatan fusi tidak hancur seperti yang diharapkan. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan melekat pada aura kepalan tangan seperti belatung di tulang seseorang, memotong momentumnya dalam prosesnya. Selain itu, kekuatan melahap di dalamnya juga meletus, menelan aura tinju yang tak tertandingi sedikit demi sedikit. Semua orang di aula utama menatap Lindong yang kini pucat pasi dengan ketakutan sementara ekspresi sombong muncul di mata trio Songduan. Namun, sebelum senyum di wajah mereka menyebar, mereka tiba-tiba merasakan aura tinju liar dan keras yang dipancarkan oleh tubuh Lindong dengan cepat melemah. Ekspresi ketiganya langsung berubah saat melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Lindong sebenarnya telah menahan aura tinju agung yang bahkan mereka takuti. Bukankah ini berarti dia bisa mendapatkan warisan sekte? Mata berkedip-kedip, trio Songduan tiba-tiba melangkah maju sepersekian detik kemudian. Tangan mereka juga terulur ke arah balok batu.